Batanghari, Lampung Timur. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan melakukan proses pengadukan menggunakan pupuk Oreza untuk pemupukan sawit umur 1 tahun. Jadi di sini ada dua cara pemupukan. Apabila dalam suatu daerah itu terdapat banyak urea, maka pemupukan Oreza bisa dilakukan dengan cara pencampurannya adalah 1 sak urea, 2 sak dolomit, dan 2 liter Oreza formula khusus sawit. Itu khusus untuk yang ada ureanya. Akan tetapi apabila dalam suatu daerah itu kekurangan urea, maka urea tidak kita gunakan, akan tetapi menggunakan granul atau Oreza nutrien. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan proses pencampuran, bagaimana pencampuran Oreza dengan urea dan dolomit untuk pemupukan sawit umur 1 tahun. Kita akan melakukan proses pencampuran. Yang terlebih dahulu dilakukan adalah ureanya, Pak. Jadi urea kita tumpahkan dulu. Ini, Pak. Kurang lebar. Setelah itu kita tuangkan Oreza formula khusus sawit. Dalam 1 saknya, cara pencampurannya adalah 2 liter Oreza formula khusus sawit, 2 sak dolomit. Jadi caranya kita tumpahkan langsung. Coba, buka mawar ini. Langsung tumpahkan, Pak. Dalam 1 sak urea, 2 Oreza formula khusus sawit. Tunggu, Pak, diaduk, Pak. Setelah itu kita aduk. Bahan ini tidak berbahaya untuk tangan karena ini adalah organik, jadi tidak akan merusak tangan. Nah, aduk dengan rata supaya proses pencampurannya bisa homogen. Mitra Oreza, setelah proses pencampuran urea dengan formula khusus karet, formula khusus sawit tercampur dengan baik, lalu masukkan dolomit. Semua. Tunggu, Pak, langsung, Pak. 2 sak langsung. Nah, setelah ditumpahkan, diaduk kembali, Pak. Aduk sampai rata sehingga memperoleh campuran antara dolomit, urea, dan formula khusus sawit dengan baik. Setelah tercampur demikian, tadinya pupuk urea 1 sak dengan dolomit 2 sak, akhirnya kita memperoleh pupuk kurang lebih 150 kg pupuk NPK, sehingga bisa langsung kita pupukkan ke sawit kita. Seroto, Pak. Gimana, Pak? Bawahnya. Gunakan atau bisa kita simpan baik 2 bulan maupun 3 bulan, dia tidak akan beku ataupun cair. Yang penting tidak terkena air dan disimpan dan diikat dalam karung dengan baik.
Tapi teluin. Itu lampun ngaten iki kita memperoleh pupuk sekitar kintal setengah, Pak. Niki. Munan. Nggih. Dalam bentuk mun NPK ngaten iki. Oh, nggih. Jadi hasil dari Oreza air itu tadi ya? Iya, Pak. Nah, setelah demikian jadi bisa disimpan bisa 5 bulan, yang penting ini nggak kena air, Nggak mencair, Mas? nggak mencair, nggak membeku ya. Mitra Oreza, kita sekarang berada di Desa Banjarjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Jadi kita akan mengaduk bagaimana cara pengadukan Oreza menggunakan Oreza formula khusus sawit dengan granul, di mana penggunaan pupuk ini apabila di daerah itu tidak ada urea, jadi sulit untuk mendapatkan urea. Jadi penggantinya inilah Oreza formula khusus sawit. Jadi dalam pencampurannya 2 liter Oreza formula khusus sawit ditambah dengan 1 liter SVT ditambah dengan 1 sak dolomit dan 2 sak Oreza nutrien atau Oreza granuler. Biar jelas. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan bagaimana cara pencampurannya dikala di suatu daerah itu tidak terdapat urea atau susah mendapatkan urea. Monggo, Pak. Jadi ini kiriin, Pak, buka. Alih gitu. Ya. Buka nih. Nomor 2. Dikiriin, Pak, nih, Pak. Oke, Pak. Nah, ini caranya Oreza ini, Pak, buka, Pak. Oreza formula sawit kita buka dulu. Kita kocok. Kemudian dikocok nganu, Pak, terus dikempel. Ya, habis itu kita tuang ke Oreza monggo, Pak, sambil diaduk, Pak. Nah, setelah campur Oreza formula khusus sawit dengan Oreza nutrien, setelah itu kita masukkan SVT, serum water treatmentnya. Langsung, Pak. Langsung aduk mawon, Pak. Kita aduk sampai rata. Nitrogennya, sukanya, kalau O2-nya, Pak. Nah, setelah campur, baru dolomit kita masukkan, Pak. Monggo, Pak. Satu lagi, Pak. Aduk sampai rata, sampai jadi homogen campurannya. Udah kan, udah. Setelah dicampur udah rata, boleh kita langsung masukkan ke karung atau langsung kita pupukkan ke lahan. Yang penting tidak terkena air. Cukup, Pak. Dengan Pak, apa? Niki lho, apa ini terpalit di anu. Diangkat mawon, Pak, terpalit, Pak. Awas.
Diangkat nggak teman? Awas, Pak. Roto. Sebenarnya tadi kita Oreza, cara pencampuran Oreza nutrien atau granul dengan Oreza formula khusus sawit ditambah dengan dolomit dan SPT, di mana pencampuran ini apabila di suatu daerah itu kekurangan urea atau susah mendapatkan urea, maka tidak perlu kita menggunakan urea lagi. Terima kasih. Alamatnya udah Tarik kasih Jadi mungkin betul mereka, tapi mungkin kalau cari caranya paling pun jelas menurut saya. Betul tak langsung nih. Mitra Oreza, pada kesempatan siang hari ini kita berada di lahannya Bapak Misdi di Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk Oreza nutrien atau granul dengan Oreza formula khusus sawit, SPT dengan dolomit. Jadi kita akan melakukan pada umur 1 tahun kepunyaan Bapak Misdi ini. Jadi cara pemupukannya kita bisa lihat, ini adalah pupuk yang sudah kita campur tadi. Jadi cara pemupukannya kalau umur 1 tahun jangan dekat-dekat dengan pohon, jadi sesuai dengan kanopi daun. Jadi kita praktekkan, jadi cara pemupukannya diameter kurang lebih sekitar 20-30 cm dari batang. Jadi kita putarkan. Nah, caranya begitu Pak Misdi. ya. Jadi gitu, yang kedua itu. Jadi pupuknya jatuhnya di kanopi daun pas di jatuh air kalau kita pas ada hujan. Jadi jangan sampai mepet di batang. Pengecualian kalau di pohon sawit yang udah produksi baru kita pupuknya mepet dengan batang, karena di situ ada akar gantung yang fungsinya untuk penyerapan pupuk supaya lebih cepat. Nah, kita udah beginilah cara pemupukan sawit pada umur 1 tahun kurang lebihnya. Jadi di bawah atau kanopi daun kita letakkan. Iya, Pak. Dengan dosis per batang kurang lebih adalah sekitar 200 gram, 100 sampai 200 gram. Coba. Mitra Oreza, kita sekarang berada di lahannya Bapak Misdi yang berada di lokasi di Lampung Timur. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan pemupukan pada sawit pada umur atau usianya kurang lebih 2 tahun. Jadi kita menggunakan pupuk Oreza formula khusus sawit yang tadi kita udah lakukan cara pencampurannya, yaitu 2 sak Oreza nutrien atau granul ditambah dengan 2 liter Oreza formula khusus sawit ditambah 1 liter SPT dan 1 sak dolomit. Jadi pencampuran tadi bisa kita lihat, yang kita bawain adalah campuran pupuk tersebut. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemupukan. Jadi cara pemupukannya di bawah kanopi daun, jadi tidak dekat dengan batang, kurang lebih sekitar 40 atau 50 cm dari batang. Monggo Pak. Muter. Jadi cara pemupukannya memutar ke batang agar terserap dengan baik oleh seluruh akar yang ada di sawit. Kurang lebih 250 sampai 300 gram per batang agar pertumbuhan sawit lebih bagus dan tidak mudah terserang oleh klorosis atau kekurangan unsur hara.
Udah, Pak. Langsung pupuk. Nggih. Jadi cara pemupukannya di bawah kanopi, Di bawah Pak lebar Pak. lebar mawon, Bu. Lebar mana atau nama apa? Nah. Ini sudah. Punya airnya kan di situ. Aja ini kan enggak. Dekat Pak. Di atas Jadi kanopi. kalau dengan pupuk Reza nanti nggak ada buah pasir, Pak. Dia langsung ke buah yang bagus. Jadi jarak pemupukan dari ini nanti berapa bulan lagi Mas? Sekitar 6 bulanan, Pak. 6 bulanan ya? Iya. Kalau enggak kita buat rute 2222. ini gini, Pak. Karena kita musim hujan, ada musim kemarau, yang musim hujan itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Oh iya. Habis itu kan musim kemarau nggak ada pemupukan, Pak. Iya. Jadi setahun 3 kali lah minimal. Tahun 3 kali. Gini ya. Demikian tadi Mitra Oreza, kita telah melakukan bagaimana cara pemupukan sawit pada umur 2 tahun. Semoga petani selalu sukses bersama Oreza. Solusi sukses usaha tani. Amin. Pemirsa Oreza, kami sekarang ada di kebun sawit rakyat ya, sawit punya petani-petani biasa yang perawatannya sederhana, tidak mengenal teknologi perawatan sawit, sehingga seperti yang kita lihat seperti ini ya, tampilan-tampilan kebunnya bervariasi. Semua jenis sawit ada di sini, dari yang hibrida sampai yang lokal. Nah inilah kenapa terjadi seperti ini gitu. Nah, sehingga petani kan tidak tahu cara merawat sawit hibrida dengan sawit lokal, sehingga disamakan, sehingga orang bilangnya oh ini kena penyakit. Nah, yang belakang kita ini background ya, ini adalah sawit kena klorosis. Klorosis itu daunnya kuning, pelepahnya kuning, dan akhirnya akan mati. Penyakit ini bukan penyakit karena dia kena virus atau bakteri, tapi kekurangan nutrisi namanya kalium. Nah, unsur kalium ini sangat penting dibutuhkan oleh tanaman sawit, sehingga kalau dia kekurangan, dia akan terjadi klorosis dan akhirnya mati. Berbeda dengan tanaman lainnya, tanaman sawit tidak bisa mensintesis unsur kalium. Nah, ini adalah milik Bapak yang ada di samping saya. Bapak siapa? Sutarman. Pak Sutarman. Nah, dulu awalnya bagaimana Pak pohon ini sebelum dia kena penyakit kuning? Ya pertama itu ya cuman buahnya itu ngecil langsung kuning gitu. Tapi lama-lama kayak kena ulat gitu. Gitu, daunnya krepes-krepes Iya. ya, gitu. Yang ujungnya itu kadang-kadang patah, lemes gitu. Karena itulah kekurangan unsur kalium itu kalau di tubuh manusia sama dengan kekurangan zat besi. Nah, kemarin ini sudah dilakukan pemupukan atau penyeruman? Ya Udah, Pak, ya? udah 3 kali. Sudah 3 kali. Bagaimana cara sampai mengaplikasikannya di situ? Ya udah agak lumayan ya, udah mulai ya, jadi ujungnya udah mulai sembuh. Mungkin ya sebulan 2 bulan udah sama yang lainnya mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ini cara aplikasinya kan ini ada namanya ada sawit ya, ini Oreza sawit ya. Kalau dipegang. Bagaimana sampai mengaplikasikan pupuk cair ini? Bagaimana Pak Tarman? Ya kalau ini yang pertama itu saya untuk semprotan itu dulu ya, untuk nyemprot dulu supaya ya untuk nyirum itu ya, pertama. Dan kedua kali ya untuk pencampuran pupuk. Gitu ya. Ya. Kemarin kita pakai Origin. Pakai granul Pak ya. Granul media RSI SWT. Oh, gitu. Nah inilah pemirsa wajah-wajah petani kita ya, yang notabene memang sangat kurang informasi mengenai budidaya tanaman sawit. Nah nanti kita lanjutkan bagaimana cara melihat potensi sawit. Kita ke yang pemirsa, ini salah satu bentuk performa tanaman sawit yang boleh dikatakan sempurna. Karena mengapa? Ada di sini rangkaian susunan buah sawit ya, dari urut-urutannya yang paling tua ke sampai yang paling muda. Ini yang paling muda ini yang disebut dengan primordia. Primordia buah seperti ini disebut dengan primordia. Kalau ini namanya buah mentah.
buah mentah. Terus yang sebelah sana itu adalah kuncup ya, itu primordia bunga. Nah, primordia bunga, primordia buah ya, primordia buah yang seperti ini bisa dipanen setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan baru bisa dipanen, ya seperti ini. Nah, yang primordia bunga itu bisa mencapai ini selama 2 bulan. Nah, jadi selalu ada dalam tanaman sawit itu ada tingkat-tingkatan. Ada kakak beradiknya. Nah, seperti ini kita lihat seperti ini ya. Ini adalah saudaranya dari yang ini. Ini paling tua ada di sini. Nah, tanaman sawit itu selalu membentuk segitiga sama sisi. Kalau ada di sini, saudara mudanya ini ada di ujung sebelah sana. Selalu seperti itu. Zigzag dia. Mengapa kita nanamnya harus segitiga? Seperti ini pengaruhnya. Nah, dari bunga misalnya Pak ya, ini ada bunga yang lebih agak lebih tua ya. Di sini ada yang lebih muda lagi. Nih, bunganya lebih muda. Ini mencapai sana mencapai 1 bulan lagi, mencapai usia itu. Gitu. Terus kita bisa lihat juga ke sini, flashback. Ya. Di sini ada primordia buah juga, berlawanan yang sebelah sana tadi, di ujung sebelah sana. Nah, ini butuh waktu 4 bulan untuk menjadi buah mentah. Nah, kenapa pemupukan sawit itu bisa dilakukan 2 bulan berturut-turut ya, selama ada musim hujan, karena tanaman punya stok jumlah yang banyak. Kita akan hitung dulu jumlah pelepah. Pelepahnya kita hitung dulu semua. Di sini jumlah pelepah ini mengindikasikan adalah potensi produksi dari buah, ya kan? Buah ini akan berapa dalam 1 bulannya? Ini dikonter dengan jumlah pelepah, karena dalam 1 pelepah tidak mungkin ada 2. Dia hanya punya 1 pelepah, dan sekali seumur hidup pelepah ini nggak mungkin tumbuh lagi dari bawah ada pelepah lagi. Gitu. Nah, ini menunjukkan potensi kedepannya mau berapa jumlah pelepah ini. Indikasinya adalah jumlah tandan. Tanggal berapa? Tanggal 4. 4 atau 5? 5. 5 bulan berapa? 4 2012. 12 sudah cepat. Nah, ini menunjukkan kita tanggal sampling. Pelepah mulai dari mana? Kita tandai dari sini disebut nomor 1-nya. Cara menghitung. Nah, cara menghitung ini sebenarnya dikasih tanda. Pulpen Mas, pulpen Ya, sambil benar. budi Mas. Jadi tidak terhitung lagi, tidak akan dihitung. Yang ada tanggalnya itu disebut nomor 1-nya. Ya. Yang 1 dikasih coretan aja, dihitung set 1, terus bisa muter ke sana, muter ke sini nggak ada masalah. Sampai nanti ke atas itu dikasih kayu. Nah, orang tahu ini bekas dihitung. 2. Berarti angka itu Prof? Nggak usah, itu Nggak usah. ada. Oh, kita dicoret aja. Nah, jadi yang berwenang cuma orang 1. Sampling pertama ini yang kita hitung pertama adalah panjang daun ya. Nah, panjang daun itu diukur dari sini sampai ujung sana. Seperti itu dengan radius kanopi. Ukurannya itu. Ini ada 5 meter nih Mas Agus. 5 meter punjule berarti 5,5. Jadi 55 meter 4,7. Ini karena 4,7. Dari 110 meter 11 meter ya berarti ya. Iya. 5,5 tambah 5,5 dari 11 meter radius kanopinya. Radius kanopi adalah ya, radius kanopi adalah panjang ujung daun ini dikalikan 2 dengan ujung daun sebelah sana. Sehingga kalau dalam penulisan kita tinggal menambahkannya menjadi 11 meter di sini. Nah, artinya kita sudah tahu kelapa sawit itu butuh ruangan yang sangat lebar untuk bisa berbuah sempurna. Itu Pak. Ini alasannya kenapa kita harus mengukuran seperti itu. Nah, ternyata dengan
adanya lebar daunnya semakin lebar, dengan radius kanopinya semakin panjang, buahnya semakin banyak. Nah, nanti kita bedakan yang tidak punya buah seperti apa. Ini salah satu cara diaborsi dengan jantan. Terus yang lainnya Pak, sampai ngitung bunga betinanya. Bunga jantan kosong nih Prof. Kosong lagi ya, nggak ada. Nah, Bunga jantan kosong. Tapi aborsi. Aborsi nggak bisa dihitung Pak. Sudah lewat ya, nggak masa pertumbuhan lagi. masa pertumbuhan. Nah, paham itu lagi bunga betina. Kayak gini. Nah, di pucuk tok apa semua? Di pucuk atau sampai ke pucuknya masuk bunga ini. Yang penting sudah kelihatan seperti ini disebut dengan bunga. Kalau buah nggak ada. Nah, ini kuncup ya beda hitungannya sendiri. Kalau yang buah itu nanti bunga primordia, di sini sudah ada keterangannya. Ini betina. Primordia yang sudah kelihatan buahnya namanya primordia. Ini sudah kelihatan betina. Bunga betina. 6 Prof. Bunga betinanya 6. Sekarang buah primordia. Buahnya primordia yang seperti ini. Kalau ini buah mentah. Itu nanti satu. Buah. Ini masuk bunga nih. Itu masuk bunga. Ini buah. Tiga Mas. Ada 3. Sekarang buah mentah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 matanya kosong. Mas 12 sudah kosong. Nah, jadi dari sini kita sampai bisa hitung. Ada potensi yang bakal jadi buah itu ada 6 tambah 3 tambah 5. Di sini nantinya buah yang akan bisa dipanen estimasinya itu sudah punya 5 ini. Estimasi bener kan gitu. Ini estimasinya dari sini ada 9 tambah 5 14 tandan gitu untuk 6 bulan ke depan ini. Ini data valid ini hanya untuk 6 bulan dia sudah berubah lagi. Nah, biasanya dilakukan monitoring ini sebelum sampai demplot. Ya, sebelum dipupuk, hitung dulu semuanya potensinya ada berapa. Kenapa ada 30 ini sebagai sampel? Ada kita dalam 1 hektar butuh 30 sampel. Nah, baru nanti di ring di rata-rata. Di sini ada jumlah sama kayak ditambah lah hitungannya. Ada jumlahnya rata-ratanya estimasi tonasenya berapa gitu. Sudah ada Bisa menentukan luas areal ya. Dikalikan 80% gitu. Kalau ini kan 80% nyata kelihatan. Kalau udah kan udah 30% beraninya. 9 sama 14 dikurangi 14. 25. Ada 25. Berarti ada menyisakan 25 itu sebagai X. Ini potensinya ada 25X kuat. Nah, 25 ini iso jantan, iso betina. Nah, tergantung pupuknya kapan. Nah, ke situ larinya. Kalau dipupuk dengan normal seperti ini ya akan mengikuti estimasi yang di sini. Dirubah formula pupuknya ya otomatis berubah gitu. Karena pengaruh kemarau dan sebagainya, ini perubahannya kan seperti itu. Setelah kita lakukan sampling selama 1 tahun, itu bisa digunakan untuk 25 tahun ke depan dengan pola yang sama. Kenapa? Siklus hujan bisa kita tangkap informasinya. Hujan di bulan apa, berarti ada potensi ini. Kalau hujan di bulan ini ada potensi ini kan gitu. Nah, fungsinya ke sana gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu udah bisa ngitung kayak plasma sawit misalnya kan. Sampai udah bisa dipatok, sampai belum panen aja bisa patok. Terus gajiannya saya ini sebulan sekian. Tahun besok nurun. Udah tahu masalahnya dari situ gitu informasinya. Apa kan belum panen tapi gajinya tetap kan gitu. Terima biro 700 gitu. Nah, besok biro 400. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dia menggunakan estimasi seperti ini, kalikan 80%. Ya kan, dengan potensi kali tonase kurangi jasa-jasa potong-potongan utuhi yang semono. Dihitung.
Nah di sini kalau kita misalnya ini setiap 2 minggu panen satu, berarti kan ini ada 14, ya kan? 14 itu dibagi kurang lebih berapa minggu kalau dia dibagi 2? Biasanya pinten Pak? 2 minggu sekalian apa 20 hari sekali Pak? Biasanya itu Dodos ya? 2 minggu. Nah 2 minggu berarti kan 14 ya, 14 hari. Nah berarti potensi ini kalau dia punya 14, berarti dia bisa berpotensi sekali dodos 2 panen. Nah, artinya produktivitasnya dia per bulan menghasilkan 2 pelepah alias 2 janjang. Kesana ngitungnya nantinya. Kalau dia bisa kok klop gitu kan hitungannya. Kalau dibagi dengan jumlah harinya klop 14 ketemunya 1. Oh berarti dia cuma 1. Kalau ini jumlahnya lebih kecil, itu bisa dia 3 minggu baru 1. Nah, potensi yang kita hitung di sini lebih kecil, berarti 1. Berarti kita tekor gitu. Ini dari hitungan 1 sampling. Nah, sampling ini dilakukan minimal 30 dalam 1 hektar. 1 hektar kan 130 ya. 30 ini untuk jatah sampling, yang 100 sebagai estimasinya. Kali persennya kan gitu. Persentasenya. Artinya kita dengan sistem ini berarti kan kalikan 70% kebenaran dari sampling. Nah, satu blok itu diambil 1 hektar. Satu blok itu 35 hektar gitu. Nah, pas ini hitungannya. Ini yang sampling yang kita gunakan untuk pergunaan plasma. Jadi sampai harus dipatok, gajian besok semene wis ngerti. Nggak mungkin rugi marai harga di sampai sama nggak mungkin rugi. Estimasi iki mau terukur lah ya. Ada di sini ya kondisi tanaman, ada yang keriting, klorosit, melintir atau doyong. Ini juga menjadi pengurang skornya gitu loh. Misalnya ada klorosit 1 2 3 itu skornya dikurangin berapa batang gitu ya. Iya. Otomatis nggak mungkin dia berbuah. Karena kan kelainan dia gitu, kelainan gen dari yang normal gitu. Ini pengurangnya gitu. Pengurangnya 1 poin ya, ada 5 ya 5 poin kurang gitu. 5 poin berarti ada 5 tandan, setiap bulan terkurang 5 tandan dari jumlah hektar itu tadi. Kan dianggap dia tidak produktif total walaupun dia nyumbang setengah, jadi nggak dianggap. Ini kalau pola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suparman. Saya petani sawit. 3 bulan yang lalu saya barusan pakai Oreja. Setelah pakai Oreja itu penghasilan saya itu kayak meningkat itu. Karena kan saya ini dulu belum tahu namanya pupuk Oreja, itu belum tahu. Baru 3 bulan inilah saya tahu. Jadi 3 bulan yang lalu itu barusan paling 4 kintal 5 kintal itu paling tinggi. Sekarang ini udah menyampai hampir 1 ton. Jadi saya syukur dengan Oreja. Saya terima kasih kepada Oreja untuk membimbing saya selanjutnya. Yang ke depan itu saya semoga saya selalu dibimbing dengan Oreja seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak mas. Bukan kurang ngerti aku. Penting enak. Kenapa nggak bikin? Audio nggak tahu ini. Pelit deh, pelit. Foto jauh. Mitra Oreza, kami berada di lahan gambut yang notabene di sini adalah lahan yang sangat asam sekali. Kita bisa lihat tanah di sini adalah lempung, ya. Jadi di sini butuh perawatan khusus dari seri Oreza yang akan kita pergunakan untuk lahan seperti ini adalah Oreza Nutrien, Dolomit dan Serum SWT. Kenapa hal demikian? Karena Oreza Nutrien itu adalah suatu pupuk yang cocok sekali untuk lahan-lahan gambut yang bersifat asam. Karena pH-nya yang cukup tinggi dan bersifat tidak alkalis, artinya tidak terserap oleh lumpur. Kandungan P di Oreza Nutrien sangat tinggi dan ini sangat berfungsi sekali untuk meningkatkan
dan melepaskan P yang ada terikat dalam lempung. Seperti lahan-lahan gambut yang kita lihat seperti ini mempunyai ciri khas khusus, yaitu mempunyai tekstur tanah yang gembur dengan permukaan air tanah yang sangat dangkal sekali, sehingga perkembangan akar dari tanaman sawit tidak berkembang maksimal. Mitra Oreza, ini adalah sebuah lahan perkebunan sawit ya, yang belum sempurna dicetak. Artinya banyak sekali kanan kiri kita adalah masih air semua, dan pohon ini baru berumur 2 tahun karena berada pada dataran sangat rendah sekali atau lahan tergenang, sehingga pertumbuhannya terlambat. Namun dengan penggunaan teknologi Oreza, ini akan berubah menjadi sesuatu yang bisa kita garap menjadi lebih baik. Artinya pohon-pohon di sini akan lebih hijau lagi. Nah, awalnya pohon-pohon di sini berwarna kuning semua karena terlalu banjir, ya, tidak bisa dilakukan perawatan apapun. Nah, ke depan kami akan membuat lahan ini menjadi lebih baik dan menjadi perkebunan sawit yang produktif. Mitra Oreza, beginilah cara sistem pemupukan di perkebunan kelapa sawit ya, yang sudah tanaman menghasilkan atau sudah tua lebih dari 15 tahun. Nah, kita bisa melihat pemupukan yang kita berikan di sini akan merangsang pertumbuhan akar ya. Karena pada tanaman yang sudah dewasa seperti ini pertumbuhan regenerasi akarnya sangat kecil sekali. Kita lihat di sekitar sini, semua akar yang muncul di permukaan semuanya akar yang kering atau akar mati, sehingga produktivitas tanaman ini sangat rendah sekali. Nah, inilah kenapa Oreza menganjurkan kalau untuk tanaman-tanaman dewasa seperti ini ya, kita berikan pupuk di sini. Fungsi pertamanya adalah merangsang akar-akar baru ini tumbuh ya. Salah satu prinsip dasar pemupukan adalah menumbuhkan. Yang paling dasar adalah akar, karena akar adalah bagian dari mulut tanaman.